Selamat berjumpa kembali dengan saya dari channel Surya Miranto. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial printer, yakni mengenai servis printer Epson L3110. Di mana printer ini adalah printer punyanya klien yang kemarin disuruh ngambil untuk perbaikan. Printer ini mengalami kendala mengenai hasil cetak hitamnya itu kurang bagus, bilangnya seperti itu. Cuma nanti hasil pengecekannya seperti apa, kemudian mungkin ada kerusakan spare part di bagian mana yang mungkin perlu pengecekan atau perlu penggantian. Simak saja videonya mengenai servis printer Epson L3110. Selamat menyaksikan dan semoga video yang saya bagikan ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Oke, selamat menonton. Kawan, ini adalah printer Epson L3110 yang barusan saya kemarin dari customer mengeluhkan hasilnya tidak bagus. Nanti kita akan cek apa yang menjadi penyebabnya, apakah karena tinta ataukah karena kabel ataukah karena headnya. Nanti kita akan lakukan pengecekan. Ini sementara saya akan melakukan tes nozzle dengan menggunakan fasilitas self test dari printernya. Caranya seperti biasa. Ini power di off dulu, kemudian ditekan tanda resume yang segitiga ini, tekan, ditahan, kemudian disusul tombol on, ditahan semuanya sampai dia nyala. Tunggu nyala beberapa saat dulu, baru resumenya dilepas. Ini printer sudah melakukan tes untuk nozzle-nya. Kita lihat hasil tes nozzle-nya seperti apa. Ini hasilnya seperti ini. Sungguh-sungguh mengenaskan. Yang untuk tinta, yang untuk warna itu masih terlihat, hanya untuk tinta hitamnya ini sudah tidak terbaca sama sekali. Langkah awal nanti saya akan lakukan pembongkaran dan saya akan coba lihat dulu kondisi cartridge-nya di bagian dalam seperti apa. Kemudian setelah itu nanti kalau memang di dalam tidak ada tinta, kita akan sedot manual. Setelah itu saya akan ngecek untuk purganya, untuk pompa vakum, apakah ada masalah ataukah tidak. Ya begitu. Ini sementara akan saya matikan. Ikuti videonya ya, jangan di skip supaya bisa runtut untuk bagaimana cara menangani terkait hasil yang tidak bagus, karena ada beberapa sebab yang menjadi penyebab sehingga hasilnya bisa ini seperti ini. Hasilnya kayak gini ya. Ini ada beberapa sebab, kita akan cek satu persatu. Oke, saya matikan dulu. Nah, untuk langkah selanjutnya, sebelum kita melihat kondisi bagian dalam, ini kita akan coba buka ini dulu. Bautnya seperti biasa ya, ada di sini dua, sini satu, di sini satu, nanti dilepas. Bentar, saya akan cari obengnya. Oke, kita lanjutkan untuk membongkar scannernya dulu. Ini scanner ya, scannernya dulu. Untuk cover depan ini bisa dilepas, caranya mudah, dilepas saja dulu untuk mempermudah pengerjaan. Setelah ada dua skrupnya di sini ya, dilepas, ini bisa dibuka. Sebelum melakukan pengecekan bagian dalam, pastikan untuk selalu dan senantiasa melepas kabel power, ada di belakang. Kabel powernya kita lepas dulu supaya aman. Nah, setelah terlepas ini bisa dicek.
Ini kita ganjel saja seperti ini. Nah, kelihatan ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dilepas saja juga sekalian, tutup samping. Nah, supaya enak mengerjakan. Tutup samping juga dilepas. Kemudian ngecek ini apa, inteng bagian dalam, supaya ini bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Ini bisa diputar, oke, ini dan bagian ini diputar aja sampai dia bergerak nanti. Nah, oke, sudah bisa. Apakah ada kendala atau tidak dengan ini apa, intengnya bagian dalam? Ini bisa dilepas pakai kuku gini bisa, atau pakai obeng atau tespen bisa. Ini bisa dilepas. Nah, ini dicek satu persatu. Nah, ini kelihatan. Nah ya, tinta hitam tidak bisa masuk ke inteng bagian dalam. Untuk yang warna biru, ini cyan, magenta, dan yellow, ini penuh masuk sampai ke bagian dalam. Bisa jadi ini kemungkinan kehabisan. Kemungkinan. Kita coba lakukan ini, kita sedot manual dulu. Kemudian nanti kita cleaning. Sekalian kita nanti mengecek bagian sini. Ini kelihatan? Ini kebetulan ada yang tertawa itu, yang jalan. Nah, ini. Nah, bagian ini. Untuk mengecek bagian sini, ini namanya vakumnya. Harus dilepas juga ini cover samping. Vakumnya ada di sini ya, vakumnya bagian di belakangnya ini. Nah, dia buang mulai dari bawah head terus ke belakang, ini tempat penampungan limbahnya. Oke. Ini sementara kita akan memasukkan tinta dulu ke sini. Saya stop dulu sebentar. Oke, sekarang kita melakukan penyedotan manual. Caranya seperti ini ya, pakai suntikan, tidak usah terlalu dalam, sedot sampai dia nanti masuk. Nah, kelihatan ya, tuh tintanya masuk. Pastikan penuh dan terisi dengan sempurna. Nah, pastikan penuh. Kalau bisa jangan ada rongga-rongga di bagian dalam. Oke. Setelah ini terisi, ini hitam, kuning, merah, biru, kemudian bisa dimasukkan kembali seperti semula. Jangan lupa untuk dikunci, ditekan ya sampai bunyi yang menandakan bahwa dia sudah masuk dengan benar. Bunyi ceklik 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 gitu, berarti dia sudah masuk. Nah, ini ceklik au, ceklik au. Nah, jangan lupa juga ini untuk pelindung, ini plastik untuk pelindung apa, selang. Jika pelindung selang dibetulkan, diposisikan yang benar. Ini ada 3 titiknya, pasang. Oke, kalau sudah, ini kabel power bisa dimasukkan, kemudian nanti bisa di on. Posisi tetap seperti ini. Kita masukkan kabel powernya dulu. Printer sudah saya on. Ini headnya sudah bergerak, yang menandakan bahwa dia
Ini hasilnya seperti ini tadi ya, tuh ya, hasilnya seperti ini. Untuk langkah awal kita akan coba lakukan cleaning terlebih dahulu. Burem. Nah, kita cleaning. Setelah dia pastikan standby. Oke, kita cleaning menggunakan self cleaning. Proses cleaning sedang berjalan. Oh ya, untuk proses cleaning ini biar saya percepat ya, supaya videonya tidak terlalu panjang nanti. Saya melakukan cleaning sebanyak maksimal 3 kali dulu, kemudian nanti akan saya cek hasilnya seperti apa. Cleaning sudah saya lakukan sebanyak 2 kali. Ini sekarang saya akan coba mengetes hasilnya dulu melalui nozzle test dari printernya. Cleaning sudah 2 kali. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan ini ternyata sudah kembali hasilnya. Tinggal ini garis 1 terputus di sini ya. Bisa dibilang ini berhasil. Nah, cukup dengan langkah yang sederhana tadi. Sebelumnya seperti ini. Nah, Anda mungkin bisa membedakan ini pengetesan yang pertama sebelum dilakukan pengerjaan tadi. Kemudian ini yang tes yang kedua setelah di pompa manual disedot ya, tintanya dimasukkan tadi, kemudian dilakukan cleaning sebanyak 2 kali. Ini kalau dibilang sudah normal untuk cetaknya, jadi tidak perlu cek pompa atau cek headnya atau cek kabel dan lain-lain. Jadi ini sepertinya hasilnya sudah normal kembali. Nanti kita tinggal lakukan penutupan semua. Jadi tutup samping bagian sini, tutup samping sini ya. Nah, tinggal tutup sini, tutup depan, kemudian ini scannernya nanti kita kembalikan, dan printernya besok akan saya kirim kembali ke tempatnya customer. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton video dari saya terkait printer Epson ya, Epson L3110. Untuk hasil cetaknya yang kurang jelas, kurang bagus seperti di awal tadi. Semoga video saya ini bisa membantu Anda yang mungkin sedang mengalami hal seperti yang dialami oleh klien saya ini. Mungkin seperti itu. Kalau dirasa video saya ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk like video saya sebanyak-banyaknya. Ini ya, like tuh, jangan lupa. Kemudian yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe. Dan apabila Anda berkenan, bisa melakukan share dari video ini. Oke, tinggal nanti kita akan melakukan tutup-tutup untuk finishing ya. Ditutup-tutup ini, pemasangan tutup, kemudian pemasangan skrupnya kita akan tutup. Mungkin untuk penutupannya tidak usah saya videokan karena kemungkinan yang jelas Anda sudah pasti tentunya paham. Mungkin cukup sekian dari video saya, semoga bisa membantu Anda apabila mengalami masalah seperti yang sama dengan kasus ini. Demikian untuk video pada hari ini.
saya tidak membuat video mengenai vlog yang biasanya saya upload, vlog-vlog sederhana. Ini hari ini mengenai pekerjaan servis printer Epson L3110. Oke, cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.